kita resmi merilis album yang ketujuh, dan ini album yang pertama yang diproduksi oleh DAD. DAD itu dua anak Deo. Ini orangnya, ini Cleo Deo Mora, ini Judeo Volante. Jadi kita ambil dari nama anak kita, dua anak Deo. Dan ini album pertama yang dihasilkan oleh perusahaan baru kita, dua anak Deo. Jadi seneng banget kita juga komplit bisa hadir di sini, melaunching album sendiri ya, seperti cita-cita kita tadi. Mudah-mudahan dengan album ini yang judulnya Teruslah Berharap benar-benar bisa menginspirasi, menyemangati orang dalam banyak hal, dalam cinta, dalam perjuangan melawan kondisi yang mungkin gak gampang. Apalagi mah, album ini kan kamu produsernya, kamu tahu banget. Kan kamu semua yang pilih. Oh iya, aku yang pilih, aku yang ciptain. Tapi kamu kan jadi penyanyinya juga. Tapi memang Judika dari album kedua ya, dari lagu Aku Yang Tersakiti, terus lagu Mama Papa Laras, Jikalau Kau Cinta, itu sebenarnya yang pilih sendiri itu Judika gitu. Jadi kenapa akhirnya berani untuk mendirikan label sendiri atau usaha sendiri, karena dari beberapa lagu hitsnya Judika sendiri itu memang dari yang dia ciptakan gitu, dan dari yang dia pilih sendiri. Bahkan kemarin sempat fansnya yang pada ngasih lagu kayak Jikalau Kau Cinta, Jadi Aku Sebentar Saja. Bagaimana ya, Jadi Aku Sebentar Saja, itu bahkan yang pilih adalah Judika juga gitu. Jadi kenapa akhirnya kita pikir ya udah kita mendirikan ini dan memilih beberapa lagu sendiri, mudah-mudahan juga bisa diterima dengan baik ya. Jadi dari segi tema sendiri kan Abang biasa membuat lagu dengan tema perjalanan cinta ya, kegalauan, terus satu terus dan segala macam. Nah sekarang dengan berharap apa sih sebenarnya yang main Abang sampaikan? Kalau aku sih dari judul ini sebenarnya karena aku banyak melihat orang tuh kayak berjuang untuk cinta, tapi aku pengen ini tapi dia nggak jalanin ininya gitu, yang harus dilakuin dalam mendapatkan mimpi-mimpi itu kan harus ada namanya usaha, pengorbanan, perjuangan gitu. Jadi jangan dibilang misalnya kemarin banyak yang nanya, Kak Jud, gimana sih caranya dapetin istri 6 tahun berjuang gini bisa akhirnya direstui. Kan perjuangannya berdarah-darah, artinya Tuhan kasih jalan kita bisa bareng tuh dengan perjuangan, harapan, doa, itu kita lakuin gitu. Jadi nggak boleh bermimpi terhadap sesuatu dan menyalahkan Tuhan tanpa melakukan apa-apa gitu. Jadi selama kita melakukan itu kan juga kita banyak hal yang kita ini yakin nggak sih, ini Tuhan mau nggak sih gua mau dia, ini bakalan bisa apa enggak. Nah di situ yang aku pengen catetin untuk kita terus harus berharap gitu loh. Karena harapan ini yang membuat kita bisa selalu hidup dengan mimpi-mimpi kita. Kalau nggak ada harapan, ya kita ngapain ngelakuin perjuangan juga, nggak berharap juga gitu. Jadi untuk apapun itu di album ini kan ada yang judulnya juga Teruslah Berharap. Makanya tersenyumlah sobat. Kita pandemi kemarin juga nggak tahu seperti apa kita bisa seperti sekarang udah ada dalam kondisi ini. Itu kan karena harapan besar kita untuk waktu itu untuk bisa seperti ini gitu. Walaupun belum normal kembali, tapi harapan kita yang dibarengi dengan perjuangan itu yang membuat kita ada di kondisi ini gitu. Jadi aku pengen manusia itu selalu hidup dengan penuh harapan. Ini proses berapa lama sih Bang? Kenapa pakai sendiri gitu? Oh kalau itu kan jadi sebenarnya dari dulu aku di Sony udah selesai sebenarnya albumnya. Jadi aku tidak keluar atau gimana. Kita kelar kontrak albumnya 6 tahun, dan aku pengen memang di masa-masa kemarin album kelima ke-6 aku juga pengen banget dari dulu punya mimpi punya label sendiri gitu. Artinya aku juga pengen selama ini aku di manajemen ini sama Sony, aku juga nanti pengen jadi generasi penerus lah, bisa juga menjadi manajemen yang menghasilkan penyanyi-penyanyi yang mengisi industri musik gitu. Jadi mimpi itu yang membuat aku harus punya label. Kalau enggak kita mau lewat mana gitu. Karena dulu aku cita-citanya dulu banyak banget, mau bikin album dangdut, mau bikin album ini. Ya kan banyak mimpi itu hanya bisa lewat label, kita produksi sendiri, kita bisa hitung sendiri biayanya, kita harus masak sendiri, kita harus promosiin sendiri. Nah itu PR yang sebenarnya aku jadi lebih ribet, tapi kurang lebih untuk album ini kita bisa kerjain 5-6 bulan ya. Tapi lagunya single pertama itu udah keluar awal pandemi. Iya. Kita mungkin bersama. Kerjaan album ini kita 5-6 bulan, tapi dulu
sudah ada single yang kayak Tak Mungkin Bersama yang aku nyanyiin di Idol, terus Tersenyumlah Sobat. Habis itu baru single-singlenya kita jadikan jadi album gitu. Ya 5-6 bulan lah. Bang, ini kan mengawali karir dari banyak sekali ajang-ajang mencari bakat dan sekarang punya label sendiri. Seperti apa sih melihat karir seorang Aku bangga juga gitu melihat perjalananku tuh yang panjang sekali, hampir seluruh hidupku sebenarnya. Isinya tuh menyanyi umur 7 tahun, udah kerja di hotel, ikut-ikut lomba bermacam-macam di daerah, bermimpi untuk bisa sukses di album ini. Kita 5-6 bulan, tapi dulu sudah ada single yang kayak Tak Mungkin Bersama yang aku nyanyiin di Idol, terus Tersenyumlah Sobat. Habis itu baru single-singlenya kita jadikan jadi album gitu. Ya 5-6 bulan lah. Bang, ini kan mengawali karir dari banyak sekali ajang-ajang mencari bakat dan sekarang punya label sendiri. Seperti apa sih melihat karir seorang Aku bangga juga gitu melihat perjalananku tuh yang panjang sekali, hampir seluruh hidupku sebenarnya. Isinya tuh menyanyi umur 7 tahun, udah kerja di hotel, ikut-ikut lomba bermacam-macam di daerah, bermimpi untuk bisa sukses di ibu kota. Tidak gampang, di ibu kota juga kita fight dengan banyak kondisi, dan akhirnya mimpiku itu bisa terjawab, bahkan melebihi dari mimpi-mimpiku. Sebenarnya mimpiku dulu di kampung, di daerah tuh cuma pengen jadi penyanyi, punya album aja gitu. Dulu denger albumnya Slang di daerahku di Medan itu sangat pengen gitu. Jadi kayak mereka punya album yang didengerin terus di kaset gitu kan. Kapan kita mau kita putar. Dulu sebatas itu, sekarang ya mimpi itu ternyata Tuhan kasih lebih jauh gitu. Selain punya album yang juga disukai banyak orang, sekarang juga aku ya mimpinya bisa menjadi wadah, bisa menjadi ini buat orang lain juga untuk mimpi-mimpi mereka. Salah satunya udah aku lakuin itu di albumku sebelumnya, memfasilitasi banyak pencipta lagu yang gak punya nama gitu. Tapi aku bikin lomba cipta lagu dan aku masukin 5 karya terbaik mereka untuk jadi singleku, dan mereka sekarang ya puji Tuhan alhamdulillah udah bisa berkarya lewat cita-cita mereka menjadi pencipta lagu yang tadinya mereka nggak tahu kemana. Jadi aku sebentar saja udah hampir 120 juta viewers. Jikalau Kau Cinta hampir 100M, dan itu semuanya mengalahkan single-single pencipta lagu yang sudah notabene sudah punya nama. Ada Baby Romeo di sana, ada Badai, ada di 5 lagu itu, tapi yang aku pilih justru mereka yang menurut aku masih nyangkut lah lagunya original malah. Jadi Judika sendiri ke depan nih gimana nih? Kamu punya label, ya. bikin channel juga, keluarga juga. Ini seperti apa sih nanti ke depan yang akan bukan perusahaan sebesar itu? Seperti apa nanti Mak? Aku kan eksekutor, konseptor gitu. Jadi awalnya setelah Judika jadi penyanyi, kemudian keluar dari label lama, akhirnya kita punya mimpi. Jadi kan nggak hanya cita-cita mereka menjadi pencipta lagu yang tadinya mereka nggak tahu kemana. Jadi aku sebentar saja udah hampir 120 juta viewers. Jikalau Kau Cinta hampir 100M, dan itu semuanya mengalahkan single-single pencipta lagu yang sudah notabene sudah punya nama. Ada Baby Romeo di sana, ada Badai, ada di 5 lagu itu, tapi yang aku pilih justru mereka yang menurut aku masih nyangkut lah lagunya original malah. Jadi Judika sendiri ke depan nih gimana nih? Kamu punya label, ya. bikin channel juga, keluarga juga. Ini seperti apa sih nanti ke depan yang akan bukan perusahaan sebesar itu? Seperti apa nanti Mak? Aku kan eksekutor, konseptor gitu. Jadi awalnya setelah Judika jadi penyanyi, kemudian keluar dari label lama, akhirnya kita punya mimpi. Jadi kan nggak hanya jadi penyanyi saja gitu. Jadi dia mulai untuk naik jenjang produser dan pemilik label gitu. Jadi kita berencana untuk membesarkan adik-adik ini karena Judika tidak bisa lepas dari musik gitu. Jadi dia maunya ngembangin apapun, bisnis apapun pasti berhubungan sama musik gitu. Akhirnya kita pikir ya udah kita kembangin yang musiknya, dan kita juga masih punya impian untuk bisa go internasional pasti.
karena sekarang kita juga lagi menjajaki kerjasama dengan luar gitu, jadi kita mau DAD bukan hanya sebatas label lokal aja, tapi mudah-mudahan bisa merambah lebih luas lagi sih. Wow, So, gimana sih kerja bareng sama istri kan tentunya pasti kan beda malah beda isi gitu ya. Suka ada perdebatan gitu. ya ada suka duka lah, yang jelas namanya kita sekarang kerja, tadinya cuma suami istri terus bikin duet sampai akhir sekarang kita kerjasama untuk semua hal yang jadi tantangan kita sering berdebat lah, tapi ujung-ujungnya kan kita memang karena tujuannya ini baik, biasanya kalaupun kita sampai marah sampai matahari terbenam udah selesai, kita maaf-maafan, terus besoknya mulai lagi berantem lagi. Ya istilahnya mungkin begitu kali ya, kita memasak karya-karya kita itu, dan nanti mungkin dari berantemnya kita bikin lagu kali, jadi semua ujung-ujungnya harus positif lah gitu, walaupun memang banyak perdebatan kita untuk perusahaan baru kita ini, tapi it's okay, sejauh ini semua berjalan lancar, jadwalku aku lebih gampang, dia yang ngatur semua, dia bisa lihat, jadi aku nggak perlu mengatur lagi. Berarti bisa dibilang rencana liburan Natal akhir tahun